poin aja. Kita berspekulasi. Kadang-kadang saya juga berpikiran begitu. Apa karena saya dianggap kritis? Tapi menurut saya kan begini. Apa yang saya sampaikan itu, apa kritik saya itu kan kritik terhadap kebijakan ya, bukan personal. Karena menurut saya itu kewajiban moral saya, walaupun saya sudah di luar. Kewajiban moral sebagai orang hukum yang melekat pada diri saya, bahwa ketika saya mengatakan ada sesuatu kebijakan yang nggak benar, melanggar hukum, maka saya nggak boleh by omission, nggak boleh membiarkan gitu. Saya harus menyampaikan kritik ini nggak benar. Jadi posisi itu akan saya terus lakukan. Kira-kira seperti itu. Bang, kalau terakhir kalau nggak salah beberapa minggu ya atau bulan ya, Abang kan ke KPK ngelaporin korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Kalau nggak salah benar nggak sih Bang? Termasuk Abang ikutin KPK? Ya kita mempertanyakan ke KPK laporan-laporan korupsi yang pernah dilaporkan Ubedillah Badrun. Oh, jadi kita Abang itu mempertanyakan bukan melaporkan. Iya, kita mempertanyakan bagaimana kasus-kasus yang sudah pernah dilaporkan. Karena kan pimpinan baru tuh, dia take over. Jadi kita datang. Kebetulan kan kita juga mau tahu nih visi misinya pimpinan KPK baru. Jadi kita tanya bagaimana tuh kasus-kasus yang sudah lalu yang di take over sejauh mana. Itu kan banyak kasus yang di take over dari masa sebelumnya. Itu yang kita tanyakan sih sebenarnya. Jadi bukan Abang datang melaporkan ya, Iya. tapi Abang mengecek ya. Kira-kira. Tadinya kalau Abang melaporkan saya mau tanya, yang dilaporkan yang mana Bang? Iya. Nyambungnya ke situ, Pak. Jadi kita mempertanyakan itu kan. Oke. Semua ada beberapa kasus itu sejauh mana karena kan pimpinan baru KPK baru terbentuk. Dan kita pengen juga tahu kemana nih visi mereka kan. Sebenarnya itu intinya. Karena kebetulan ada beberapa orang dari komisioner itu kan secara personal saya kenal kan. Misalnya ketuanya juga saya kenal kan. Kenal dari dulu saya, si Setiabudi. Saya masih pengacara muda di Makassar, dia Kapolsek. Sama-sama anak muda pada saat. Kapolsek itu kan masih anak muda ya, kalau Letnan 1 apa sih pangkat zaman dulu itu nggak ngerti kan. Ya dulu Letnan 1 zaman angkatan dulu pasti masih pakai Letnan. Iya. Sekarang kan Ibda itu. Iya, betul. Itu generasi baru lah ya. Jadi kenal saya dari dulu, gitu. Sebenarnya itu intinya. Tapi kalau Abang sendiri sampai detik ini berarti masih nganalisa ya, belum tahu sebetulnya apa sih kenapa harus ada nama saya itu, belum ya? Satu-satunya analisa saya bahwa karena saya punya channel podcast ya, yang mewawancarai beberapa orang yang dilaporkan. Misalnya Roy Suryo. Terseret ke situ lah Ya. akhirnya. Rismon saya pernah mewawancarai. Kalau ditanya, pernah mewawancarai Roy Suryo? Iya. Pernah mewawancarai Rismon? Iya. Gitu. Oke, mudah-mudahan besok tidak ditanya pernah diwawancari siapa gitu kan. Karena nanti Abang nyebut saya, repot nih. Iya benar juga. Dipanggil nanti. Nah, itu dia. Nanti pas dipanggil mudah-mudahan pernah wawancara siapa, jangan pernah diwawancara siapa itu. Iya, benar. Nanti karena kalau pernah diwawancara siapa, rentetannya pernah dihitung siapa, ini ke bawah semua nih. Ya, nanti saya nggak bilang. Tenang aja. Saya tidak akan bilang. Tapi ke depan akan tetap melakukan podcast juga lagi terus atau gimana, Bang? Ya podcast kan itu menurut saya sarana untuk menyampaikan edukasi ya secara luas. Sarana menyampaikan informasi agar masyarakat itu bisa dicerahkan, dibimbing lah ibaratnya supaya dia nggak tersesat. Dia tahu informasi yang apa yang sedang terjadi. Kira-kira begitu gambarannya. Pers kan tujuannya begitu. Begitu sih intinya. Oke Bang, ini udah hampir sejam nih. Nggak terasa. Nggak terasa. Iya. Tapi saya masih penasaran, udah diingat belum? Siapa ingat Bang yang dulu di take over sekarang ternyata orangnya malah di lingkaran kekuasaan? Udah ingat belum Bang? Belum. Tetap ditanya ya. Betul belum Bang? Belum ingat juga ya? Belum. Karena sudah nggak ada semua kan. Udah nggak ada gitu. semua. Cuman karena Anda memancing saya nih, maksud saya memancing saya untuk mengetahui karena saya baru tahu pertanyaan ini bahwa jangan-jangan ada duluan di take over, sekarang ada dalam lingkaran kekuasaan. Makanya sebentar aku mau balik nih, aku periksa-periksa. Gitu. Ingat-ingat siapa ya yang dulu. Kepikiran juga ya, Bang? Itu dia, karena Abang itu dulu kan termasuk dalam persyaratan yang maaf nih bukan ngungkit.
cicak versus buaya kan. Iya, betul. Ya, jangan-jangan buaya yang dulu kecil sekarang buayanya udah gede gitu loh. Bisa juga ya. Iya, dulu mau buayanya mau nginjak cicak gitu, waduh cicak terlalu gede. Sekarang kebalik kan, dia udah gede, ini cicaknya udah kecil banget, gitu. tinggal diinjak. Itu, nah, jangan-jangan itu ya. Bisa juga spekulasi itu, bisa juga. Makanya nanti saya pelajari, jangan-jangan betul tuh spekulasinya. Nanti kabarin ya. Saya kabarin, saya WA langsung. Wah, ternyata betul tuh pertanyaan Anda, orangnya ini, jabatannya ini. Gitu kan. Nanti lengkap tuh saya laporin. Baik Bang, ini terakhir Kak Bang, dari saya adalah apa yang bisa disampaikan Abang kepada pemirsa To The Point aja tentang tentang kasus ijazah yang ternyata diam-diam ada memasukkan nama Abang. Yang kedua adalah tentang kehidupan atau hukum di Indonesia kita nih, apa yang menurut Abang yang perlu dilanjutkan yang sudah baik ataupun yang perlu kita sama-sama ingatkan untuk diperbaiki. Ya, menurut saya ini yang paling penting ada pembenahan yang sistematis ya di institusi aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Karena kan kemarin kita prihatin tuh ada kasus misalnya pegawai MA, terus ada hakim-hakim ditangkap, kan gitu ya. Betul. Ini kan sesuatu yang sebenarnya mengusik perasaan keadilan kita, mengusik kewarasan kita. Kenapa saya bilang mengusik kewarasan kita? Common sense kita itu tidak bisa terima kalau misalnya ada seorang penegak hukum, misalnya dia hakim atau jaksa atau polisi ditangkap karena menerima suap. Itu kan common sense kita jadi terganggu. Kenapa saya bilang jadi terganggu? Karena menurut kita bahwa profesi aparat penegak hukum itu adalah profesi yang seharusnya memberi teladan, memberi contoh yang luar biasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau aparat penegak hukum itu sendiri yang melakukan pelanggaran hukum, maka common sense kita itu menjadi terganggu betul kan. Ini ada apa? Kan begitu. Oleh karena itu ketika dalam pikiran kita ini ada apa, maka kita coba melihat apa yang harus diperbaiki. Ketika muncul spekulasi itu, maka saya berpikir bahwa memang kita harus memperbaiki institusi penegak hukum. Kemarin saya ketemu Denny Indrayana di Melbourne dan kita sempat podcast. Dia bilang yang paling penting dilakukan dan akhirnya saya sepakat. Saya pulang ke Indonesia, saya renung-renungkan apa kata sahabat saya Denny Indrayana. Dia bilang, Bang Abraham, yang paling penting diperbaiki di Indonesia itu adalah institusi penegak hukumnya, mulai dari pengadilan, kejaksaan, polisi. Oleh karena itu dia mengusulkan bahwa Pak Prabowo segera menerbitkan Perpu tentang pemberantasan mafia hukum. Dalam Perpu itu mengatur memperbaiki institusi aparat penegak hukum. Bahkan dalam Perpu itu kalau menurut usulan Prof. Denny, perlu dipikirkan bahwa institusi-institusi penegak hukum itu mungkin untuk menyelamatkan dalam masa transisi tidak lagi dipimpin oleh orang yang harus berkarir di dalam. Karena katanya itu tidak melanggar konstitusi. Oke, bisa dari luar misalnya. Iya, dari luar. misalnya jaksa agungnya tidak harus diambil dari jaksa. Bahkan kalau Prof. Denny lebih drastis, Kapolri bisa diambil dari orang sipil yang punya pengetahuan, punya kemampuan dalam bidang kepolisian. Nanti setelah semuanya sudah bagus katanya, jadi masa transisi aja, itu dikembalikan. Gitu. Jadi dia mengistilahkan Pak Prabowo harus segera menerbitkan Perpu tentang mafia hukum. Dan dalam Perpu itu diatur tentang institusi-institusi penegak hukum. Ketika bulan dari ketemu sama Prof. Denny itu saya berpikir usulan Prof. Denny ini kayaknya sangat masuk di akal untuk ditindaklanjuti di Indonesia. Karena kita sedang mengalami situasi yang tidak seperti biasanya. Kalau kita menghadapi sistem hukum yang tidak seperti biasanya, maka kita memerlukan sebuah lompatan. Nggak boleh yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu fisika itu kuantum ya, harus ada lompatan. Lompatan itulah yang dimaksud Prof. Denny, Perpu. Lewat Perpu, itu bisa dilakukan. Artinya harus putus generasi dong? Enggak harus begitu, enggak. Tapi Presiden Prabowo menerbitkan Perpu untuk memperbaiki
institusi penegak hukum agar penegakan hukum itu berjalan kembali sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi kriminalisasi, tidak ada lagi tebang pilih, tidak ada lagi orang ditarget, tidak ada orang yang dihukum karena berbeda pandangan politik dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira itu. Terakhir lagi, apa pesan Bang Abraham untuk Pak Jokowi? Tutupan aja. Ya, kalau menurut saya kan biasa aja ya. Dalam menghadapi kasus ini, kalau kita sebagai seorang negarawan, karena Pak Jokowi ini kan negarawan, mantan presiden, harusnya dia memberi tauladan, memberikan contoh kepada rakyatnya, yaitu mengayomi. Kalau orang mengayomi itu, dia harus meletakkan sendi-sendi kebenaran itu pada tempat yang sebenarnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Hendri, mau tambah? Karena kamu mau nanya lagi jawabannya pasti belum inget. Baik, kalau begitu cukup Bang Abraham. Terima kasih nih, kita udah hampir 1 jam Bang Abraham waktunya. Jadi kira-kira saya jadi ingat pepatah di Bang Abraham. Ini dengan segala kasus, dengan segala polemik adalah kalau pepatah itu sepandai-pandainya tupai melompat, itu akhirnya akan jatuh juga. Dan rapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Seperti kasus ini juga, kalaupun nanti apapun yang tersembunyi di belakangnya, pasti juga akan terbongkar. Saya Lukman Hanafi, berterima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyaksikan Tutupin Aja. Dan kali ini saya bersama Bang Abraham Samad juga. Andri Susanto. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam. Thank you. Makasih. Thank you, Bang. To the point aja.